Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdelmira Nur Pauzian dari kelas G Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yuk simak sama-sama videonya dan mari kita belajar. Reformasi konstitusi dipandang menjadi sebuah kebutuhan atau agenda yang harus dilaksanakan karena Undang-Undang Dasar 1945 saat belum terjadi perubahan itu dinilai tidak cukup kuat untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat, sehingga terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 ini dilakukan secara bertahap sehingga menjadi agenda penting MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Teman-teman, dapat kita lihat gambar di samping ini yaitu tentang susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah diamandemen. Nah, pada sebelum diamandemen, kedudukan tertinggi itu dipegang oleh MPR. Namun setelah diamandemen kan, kedudukan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang Dasar dan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu berkedudukan sejajar. Yang pertama ada BPK, kemudian ada MPR, DPR, dan DPD, itu adalah bagian legislatif. Kemudian ada presiden dan wakil presiden, itu adalah bagian eksekutif. Dan ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, itu adalah bagian yudikatif. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar lembaga-lembaga negara ini, kemudian fungsinya hingga wewenangnya. Yang pertama adalah hubungan antara MPR dan Presiden. MPR selaku pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. MPR memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maka presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik itu karena permintaannya sendiri atau memang karena tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya dan diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya mungkin dilakukan jika presiden benar-benar melakukan tindak pidana berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan lain-lain, dan terbukti tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Namun untuk kita pahami bahwa oleh karena presiden tidak diangkat oleh MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden bersama-sama memiliki tugas untuk menetapkan dan membuat undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara. Nah, membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang akan diselenggarakan oleh Presiden atau pemerintah. Menentukan budget negara berarti pada hakikatnya untuk menetapkan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan. Adapun wewenang DPR sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki wewenang yang pertama hak amandemen, yaitu hak untuk mengadakan perubahan. Yang kedua adalah hak interpelasi, yaitu untuk meminta keterangan. Yang ketiga hak bertanya, dan yang keempat adalah hak angket, yaitu untuk meminta penyelidikan. Nah,
Pada wewenang ini, DPR memiliki kesempatan untuk mengemukakan suara atau pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan politik pemerintah. Nah, DPR juga membawa suara masyarakat secara langsung, sehingga terwujudlah sosial kontrol yang baik terhadap pemerintah khususnya dan lembaga-lembaga negara lain. Selanjutnya adalah hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Nah, hubungan kerjasama antara presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Nah, menteri-menteri tidak dapat dibubarkan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi sebagai konsekuensi yang wajar dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang diajukannya kepada Presiden. Selanjutnya adalah hubungan antara BPK dengan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD, kemudian diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas untuk memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara, dengan hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan pemerintah dalam ekonomi finansial. Hubungan selanjutnya adalah hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, untuk menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Selanjutnya adalah hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing anggota diajukan oleh 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang oleh Presiden, dan 3 orang dari DPR. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, untuk memutuskan tentang sengketa kewenangan lembaga negara, untuk memutuskan pembubaran partai politik, dan untuk memutuskan tentang hasil perselisihan pemilu. Nah, di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib untuk memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan persetujuan DPR. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.